Halo, ini gue mau tidur tapi sebelum itu gue mau skincarean sekaligus gue mau cerita something my simple experience gue tentang kejadian yang waktu itu gue alami saat gue rantau di Bogor selama 3 bulan. Jadi waktu itu aku tuh kan sempat keterima di satu perusahaan kayak PT gitu, terus kerjalah dengan kontrak pertama 3 bulan. Berhubung aku itu kuliahnya di Tangerang dan posisi kerja di Bogor, so otomatis aku pasti akan ngekos ibaratnya di tempat yang lebih dekat ke tempat kerja. Ini cerita tentang kesekian kalinya gue terbohongi, kayak gue merasa bodoh sih. Satu sisi gue merasa bodoh, satu sisi gue yang dibodohi gitu. Gue sempat hampir dideketin sama satu cowok yang ternyata dia itu udah nikah. Bahkan gue nggak tahu sih dia udah punya anak atau belum. Pokoknya ceritanya itu kayak gini. Jadi kan gue kerja di Bogor, kuliah di Tangerang. Otomatis setiap minggu, kayak cuman Sabtu Minggu gue berangkat dari hari Jumat sorenya itu dari Bogor pulang kerja gitu, kayak langsung berangkat ke Tangerang lewat stasiun. Nah karena gue perantau yang sebenarnya gue bisa motor dikit-dikit, cuman gue nggak punya motor, itu masalahnya. Sebagai orang yang tidak punya kendaraan, otomatis kita akan memanfaatkan Grab online, ojek online, ya meskipun harganya itu lebih mahal. So jadi kejadiannya itu waktu itu tuh, biasanya ini kalau misal udah kuliah, udah selesai ngampus, biasanya aku tuh langsung pulang karena perjalanan lewat kereta itu nggak cukup 1 atau 2 jam doang. Kadang karena kan waktu itu aku berhenti di stasiun Nambo, yang mana itu tuh keretanya itu kayak jarang banget ada, kayak udah ada waktunya gitu, karena katanya penumpangnya itu cuman sedikit, jadi makanya kereta itu dibatasi kayak cuman 2 jam sekali baru ada. Nah terus saat gue udah nyampe tuh di stasiun Nambo, nah gue dapet rekomendasi buat pakai aplikasi kuning, katanya dia itu lebih murah dari aplikasi hijau. Nah otomatis pas gue cek sih memang bener, start jarak deket aja kayak cuman 12.000, 8.000 doang gitu. Dan dari jarak stasiun ke kosan gue itu biasanya kalau pakai aplikasi hijau dia itu sampai 40 ribuan atau 38 ribu. Kalau pakai aplikasi kuning dia tuh kayak cuman 28 atau 30-an ribu gitu. Ini pas kejadian orderan kedua kalinya, gue tuh dapet jadi dia tuh cowok nih, ini cowok, dia tuh pakai jas warna ungu, terus kayak bawa tas kecil gitu di depan tasnya. Terus ya udahlah, gue juga nggak mikir apa-apa sih waktu itu, kayak cuman ya udah sih, mungkin itu sampingannya dia atau apa gitu. Tiba-tiba dia bilang lah, katanya habis dari mana, katanya. Ya gue jawab dong, habis kampus, kata gue. Terus kata dia, oh ngampus ya, sama dong, kakak juga, katanya. Terus ya gue yang namanya sama-sama ngampus, pasti kayak gue juga akan lebih effort buat nyari topik, karena gue pikir pasti satu pemikiran. Dan waktu gue tanya dia semester berapa, dia jawabnya semester 7, katanya di kampusnya tuh salah satu kampus di Bogor, kalau nggak salah Unpak deh ya. Dia bilang dia tuh mahasiswa semester 7 di Unpak. Nah gue tuh kepikiran, gue punya temen di Unpak, dia cewek, dia mungkin kayak baru semester 5 lah, kalau sekarang mungkin baru semester 5. Terus gue bilang tuh, gue juga ada temen, kata gue, di Unpak, itu cewek juga, kata gue.
kata gue tuh cewek lo, cantik dia, kata gue. Terus gue tanya tuh, emang kakak semester berapa? Semester 7. Nah disitulah gue pikir, oh mungkin kalau bisa gue temenan sama nih orang bisa nambah relasi gue sebagai mahasiswa gitu. Nggak cuman itu doang, kayak mungkin gue juga bisa jadi jembatan buat kayak ibaratnya kalau misal ada kampus gue sama kampus dia tuh mau kolaborasi atau apa gitu, setidaknya gue udah punya relasi anak Unpad gitu. Nah terus akhirnya dia nganterin lah tuh sampai kosan tuh. Nah terus sepanjang jalan dia tuh kayak cerita-cerita, katanya kamu telat sih katanya pulangnya, harusnya dari tadi soalnya dari jam 7-an, soalnya itu tuh waktu gue pesan Grab di stasiun itu tuh posisi udah jam 10-an lebih gitu, udah jam 10 malam lebih, dan gue sama sekali nggak ada negative thinking tentang apapun yang gue alami hari itu, karena yang ada di pikiran gue tuh pengen pulang cepet-cepet ke kosan terus tidur. Dia tuh ngajak gue buat kayak ngopi dulu, katanya nyari kafe. Kata gue udah malam anjir, ngapain juga gue ngopi sama orang yang baru gue kenal. Terus gue bilang kan, ngapain nge-grab, kata terus gue tanya tuh, ngapain enggak, awalnya dia tuh nanya pacarnya kemana, katanya gitu. Ini malming loh, katanya. Kalau kakak punya pacar sih nggak bakalan biarin cewek kakak sendirian keluar, katanya gitu. Ya gue bilang dong, lalu ngapain nge-grab anjir, orang malming kalau punya pacar ya lo pikir harus pacaran, ya udah pacaran gitu kan. Terus abis itu kata dia ya sampingan, katanya gitu. Terus dia bilang sih nggak punya pacar. Nah nextnya bahas tentang perkuliahan. Dia tuh kayak orang yang bener-bener semester 7 kayak emang sih dari pakaiannya, dari rambutnya itu kayak udah gondrong, terus kayak emang gak keurus gitu. Gue pikir orang yang udah semester 7 itu emang lagi rawan-rawannya stres gitu, jadi kayak gak sempat ngurus diri. Nah itu yang gue pikir awal. Next abis itu kita kan kayak sempat ngobrol tuh tentang kampus. Dia tuh kayak orang yang emang beneran kayak orang yang tahu sama tentang kuliahan gitu. Terus dia bilang lah, katanya dia tuh dapet beasiswa di Unpad, katanya gitu. Terus gue bilang, wih keren banget, temen gue aja yang pinter dia bayar sendiri, kata gue. Terus kata dia, ya rezeki, katanya gitu. Terus kan habis itu kita tuh kayak ngobrol banyak tentang kuliah. Terus dia bilang kayak gini, katanya, saran kakak nih kalau misalkan lagi proses kuliah jangan pacaran, katanya gitu. Soalnya pacaran tuh katanya bisa mengganggu belajar atau apalah gitu. Terus gue bilang, lah orang gue mah emang males pacaran kan, ngapain juga sih gitu. Terus kata dia, nggak lama tuh bahas udah semester berapa. Gue bilang gue baru semester 2 waktu itu. Nah udah tuh dia nganterin sampai kosan tuh jam 11-an malam, soalnya kan perjalanannya emang jauh dan agak macet juga. Terus tiba-tiba tuh kayak ada yang chat gue pakai nomor yang gue nggak tahu. Gue tuh kalau misal kenal ya pasti gue save nomor ya, gue nggak mungkin nggak save nomor temen sendiri gitu, apalagi nomor orang kayak orang rumah lah. Katanya ini nomor kakak yang Unpad yang tadi, katanya gitu, di aplikasi kuning. Terus gue mikir, lah ini dia punya nomor gue dari siapa anjir, perasaan gue nggak share nomor gue gitu. Terus ya udahlah, gue bilang oh iya, kata gue gitu, udah gue save back. Gue kasih nama waktu itu kakak Unpad karena gue juga tipe orang yang nggak terlalu kepo kalau itu bukan prioritas gue gitu loh. Nah terus nggak lama itu posisi minggu kedua gue mengampus, dan
nggak sengaja kita ketemu di stasiun lagi. Cuman ini tuh kayak beda stasiun. Jadi sebelum stasiun Nambo tuh ada stasiun apa ya, lupa namanya. Pokoknya adalah itu stasiun yang sebelum Nambo itu. Gue turun di situ kan, karena emang ada perlu juga. Dia kayak enggak gitu. Itu waktu gue jalan di terowongannya. Terus kata dia, ketemu nggak sengaja katanya. Gue pikir lah, kok dia masih inget sama gue. Terus gue bilang, ini siapa? Siapa coba, katanya kakak Unpak ya, bukan katanya gitu, tapi kayak bercanda gitu. Terus katanya mau barengan nggak. Oh ya, FYI sebelumnya dia tuh sempat bilang kalau dia tinggalnya di deket-deket kosan gue, jadi kayak masih satu perumahan gitu, cuman beda bloknya aja. Terus abis itu kan dia ngajak kayak ya udah barengan aja katanya, sekalian kakak mau pulang. Nah dia bilang mau curhat. Ya udah sih, gue sih oke aja ya, karena sekalian pulang ya dapet tumpangan juga, dan dia juga tahu lokasi kosan gue gitu. Bodoh sih, misalnya kayak gue semudah itunya percaya sama orang. Pokoknya dia curhat gitu tentang katanya dia tuh mau dijodohin sama temen SD atau teman masa kecilnya gitu, kalau nggak salah, atau SMA gitu ya, lupa. Pokoknya dia tuh mau dijodohin sama kedua orang tuanya. Dia bilang kalau dia tuh nggak mau nikah dulu. Dia bilang mau fokus karir, mau membangun karir, mau bahagiain orang tua, tapi orang tua dia tuh kayak maksa dia buat cepet-cepet nikah katanya gitu. Kalau nggak salah dia tuh bilang kalau dia itu anak terakhir. Kayak nggak mungkin gak sih anak terakhir disuruh cepet-cepet nikah gitu, walaupun kakak-kakaknya udah pada nikah. Kayak setidaknya anak terakhir itu harapan paling terakhirnya orang tua gitu loh, yang ada di pikiran gue. Pokoknya dia tuh kayak cerita ke pribadi, masalah-masalah pribadi dia, finansial di keluarga dia. Katanya dia tuh bukan dari keluarga yang berada, tapi dia bilang kalau orang tuanya tuh punya sawah sama punya rumah, dan udah nyiapin rumah kalau dia udah nikah katanya gitu. Balik lagi ke topik pernikahan, dia bilang kan katanya si orang tuanya itu pengen bukti kalau dia itu serius sama niat karirnya dia, dan dia tuh kan nolak perjodohan karena katanya si cowok ini tuh punya pacar. Terus gue bilang dong, ya ngapain lu bohong sama orang tua anjir. Terus kata dia, ya habis kakak nggak mau nikah dulu, katanya kakak mau fokus karir dulu, kakak punya cita-cita, kakak mau kejar cita-citanya kakak dulu, katanya gitu. Allah, so iya banget, kayak iya banget sih ngomongnya. Terus abis itu dia bilang, menurut lu gimana, katanya gitu. Ya gue bilang dong, menurut gue pilihan orang tua itu pasti yang terbaik. Mungkin kalau misal lu dijodohin sama entah temen SMA lu, entah temen ngaji lu, entah temen siapa, kalau pilihan orang tua itu pasti baik, kata gue bilang gitu. Terus kata dia tuh kayak tetap menyangkal dan nggak mau. Terus dia bilang kayak gini, kakak itu punya rencana, katanya, gimana kalau misalkan kamu jadi pacar bohongannya kakak, katanya gitu. Lah gue kaget dong, maksudnya kayak ini ide dari mana anjir. Kayak kita baru ketemu 1 kali doang waktu itu, terus lu tiba-tiba chat entah punya nomor gue dari mana. Terus sekarang ibaratnya ketemu kedua, dan itu pun gak sengaja. So dia tiba-tiba bilang kayak udah direncanain. Gue nggak ngerti sih, kayak udah direncanain gitu. Terus dia bilang kan, gimana menurut gue kalau gue jadi pacar pura-puranya dia. Gue bilang, gue kaget sekaligus bingung, kayak ngapain lo libatin orang stranger ke masalah pribadi lo gitu loh. Gue tuh nggak ngerti ya sama orang yang pemikirannya tuh kayak gini. Dia bilang gini, mamahnya kakak itu minta bukti katanya, dan syaratnya itu harus bawa si cewek ke rumah dia, kayak dikenalin tuh ke orang tuanya. Nah gue bodohnya percaya aja, emang dongo ya, emang dasarnya gue tuh tolol gitu. Terus gue bilang kan kayak, ya udah kenapa enggak teman setongkrongannya kakak aja, atau misal ada tingkat kakak di kampus gitu, tingkat bawah, misalnya kayak adik kelas lah ibaratnya kalau SMA. Terus dia bilang gini sambil kayak ketawa ngejek gitu,
di kampus di Unpad nggak ada yang cantik nak, katanya gitu, gendut-gendut adik kelasnya, katanya gitu. Lah gue mikir gini, temen gue yang masuk Unpad cakep anjir, udah cakep pintar lagi. Lah dia tuh sebenarnya kalau dilihat nih dari fisik dia tuh biasa aja, maksudnya kayak nggak cakep amat, berantakan. Kayak kalau gue boleh ngejudge sih, kayak ngeliatnya kayak orang yang nggak keurus gitu, kayak orang stres, misalnya kayak banyak pikiran, banyak beban gitu. Cuman dengan dia yang bilang gitu, gue jadi mikir kayak, lah emang lo seganteng apa anjir, kayak bisa-bisanya lo bilang dengan entengnya di Unpad gak ada yang cakep, dan lo bilang gendut-gendut. Itu temen gue kurus, misalnya kayak ideal gitu, terus cakep juga, pinter juga. Lah ini cowok ngomongnya kok lemes gitu loh. Kaget kan gue pertama kali denger cowok body shaming sefrontal itu di telinga gue sendiri. Anjir, so cakep lu. Terus kata dia, mau nggak, katanya gitu. Terus dia bilang gini, kalau mau nih nanti kamu ikut kakak ke kampungnya kakak, katanya gitu. Nanti soal ongkos makan kakak yang bayarin, katanya. Gue kepo dong. Gue mikir gini, gue sendiri pernah diajak, gue pernah punya teman virtual, kayak ya sempet baper-baperan lah, mungkin gue doang yang baper sih. Terus kayak gue menaruh harapan sama dia, cuman saat dia bilang dia pengen ngunjungin kesini kayak ke Cianjur, gue tolak karena gue insecure. Gue kayak mikir gue tuh takut jauh dari ekspektasi dia nantinya gitu. Terus ya udah, sampai akhirnya nggak jadi ketemu karena keegoisan gue yang insecure ini. Dan tiba-tiba ada stranger yang baru ketemu 2 hari terus bilang ngajak gue buat ikut ke rumah, ke kampung dia yang mana gue nggak tahu kampung halamannya tuh di mana. Tiba-tiba ngajak gitu dan bilang mau bayarin dia, mau bayarin gue, mau bayarin makan gue gitu. So gue tanya dong, emang kampung halamannya kakak di mana? Nah dia bilang gini, di Banyuwangi, katanya. Lah gue mikir, gue tidak sebodoh itu. Banyuwangi itu kan bukannya Jawa Timur ya, dan gue punya sepupu di sana, kayak bibi gue, ya anti gue tinggal sekarang di Banyuwangi, ngerantau di sana. Gue sebenarnya awalnya mikir kayak, ya kalau gue ada apa-apa gue bisa sih minta tolong sama auntie gue. Cuman gue mikirnya gini, gue kan nggak tahu auntie gue tuh tinggalnya di sebelah Banyuwangi sebelah mana gitu. Siapa tahu kan lebih jauh dari lokasinya si cowok stranger ini. Kata gue, aduh jauh banget nih, kayaknya nggak bisa deh, kata gue gitu. Ya ibaratnya gue jadi ajak ketemu sama orang yang mau datang ke rumah gue aja gue nggak mau, apalagi ini gue yang diajak keluar. Terus dia bilang, kalau misalkan mau nih nanti kakak minta izin sama orang tua kamu, katanya gitu. Dia mau minta izin sama orang tua gue. Ya mana boleh anjir, orang tua gue. Terus katanya soal makan, soal kendaraan, kayak atau misal dia yang bawa motor gitu, dia rela-relain capek-capek bawa motor, katanya nggak apa-apa deh buat kamu, katanya gitu. Gue mikirnya gini, ya mungkin enak gue dibayarin ini itu kayak ongkosnya, terus katanya makannya juga sampai dibayarin juga. Cuman gue tuh mikir ke hal lain, kayak gue kan nggak pernah ke kota sejauh itu, keluar kota sejauh itu. Sejauh ini paling jauh ya kota yang gue kunjungi itu Tangerang sama Jakarta, karena gue asli orang Cianjur dan gue dari kecil nggak pernah main keluar, bahkan ke puncak pun gue nggak pernah, apalagi ke Banyuwangi. Ya gue nggak mau dong, kayak ya gue emang tolol, tapi gue tidak setolol itu gitu loh. Terus dia bilang katanya ya gampang katanya urusan itu. Gue kayak ragu dong, kayak gue ragu, sisi lain gue ragu dan gue takutnya itu si cowok ini tuh punya hal negatif ya. Gue cewek, dia cowok, terus dia ngajak gue ke kota yang gak pernah gue kunjungi. Bahkan gue bisa aja tersesat kalau misal ada sesuatu terus gue kabur, gue harus minta tolong ke siapa? Gue mikirnya
emang udah jauh banget, karena ini stranger udah berani banget, kayak nggak mungkin loh, free banget. Maksudnya kayak gue mikirnya cowok itu nggak mungkin ngasih sesuatu tuh secara gratis, secara cuma-cuma, dan dia pasti akan mengharapkan sesuatu dari si ceweknya, even itu pacar lo atau apa. Mungkin kalau misalkan pacar ya mungkin entah kebaikan entah apa, cuman kan kalau orang lain ya setidaknya mawas diri lah. Gue takut diapa-apain, gue takut ya namanya di kota orang gitu kan, gue takut pokoknya banyak negatifnya deh gue. Terus kata dia nggak bakal apa sih namanya, dia nggak bilang aneh-aneh sih, cuman kayaknya dia meyakinkan kalau ngajak gue ke rumah dia itu cuman buat ngenalin ke orang tuanya doang. So gue bilang I'm sorry kak, gue nggak bisa, karena gue nggak yakin, dan hati gue tuh bilang kayak jangan nak, kayak entahlah, hati gue tuh bilang kayak bener-bener ngelarang gitu. So terus gue di situ gue maksa buat cepetin apa sih anterin gue. Maksudnya kayak kan selama curhat tuh dia kayak pelan bawa motornya gitu, mungkin kayak biar lebih lama dan biar lebih banyak cerita. Terus gue bilang cepetin kak, kata gue, ini udah malam dan gue capek banget, gue nggak kuat, kata gue gitu. Terus abis itu pulang ke kosan dan gue cerita ke teman kosan gue. Ada tuh panggil aja apa ya, inisialnya aja deh. Sumpah dia tuh teman kosan gue baik banget, kayak udah kayak kakak sendiri. Nah gue cerita tuh ke dia. Kebetulan di kosan itu cuma ada 2 orang, karena kan sebelumnya kosan yang gue tuh mau direnovasi dan yang sisanya udah pindah. Ya yang udah pindah dan sisa tinggal gue sama si kakak yang satu itu, si D ini. Terus gue curhat tuh ke si kakak D, kata gue si cowok yang kemarin itu ya tiba-tiba kayak ngajak aku ke Banyuwangi. Terus dia bilang sumpah deh jangan, kayak lu nggak tahu dia punya niat apa sama lu, katanya gitu. Kamu nggak tahu deh dia punya niat apa, katanya. Dan emang gue juga mikirnya kayak gitu kan, gue takut sebagai cewek, ya gue cewek anjir, gue takut banget dia apa-apain. Jujur gue takut dia apa-apain. Udahlah, gue kalau misalkan ketemu dia lagi, gue entah gue bakalan pura-pura nggak kenal. Emang sebelumnya nggak kenal sih, cuman dianya emang kayak udah sekali ketemu inget langsung gitu. Gue nya enggak, cuman ya dia meyakinkan gue karena ya dari nomor itu, kayak dia ingetin gue ke dia tuh ya buktinya tuh nomor yang dia hubungi lewat WA gitu. Terus 2 hari kemudian gue prepare karena gue mau pindahan. Jadi itu tuh sekaligus kontrak terakhir gue di PT itu. Gue tuh kalau nggak salah temen gue tuh kan mau pindahannya ke kosan yang terdekat dulu sebelum dia pindah ke rumah dia yang baru gitu. So gue bilang ke dia kalau gue mau ikut nginep dulu ke si kakak D itu. Gue mau ikut nginep dulu, dan akhirnya dia bolehin karena dia juga sih sebelumnya yang nawarin gue. Terus abis itu ya gue lagi prepare kan di kamar sendiri. Posisi emang bener-bener sendiri. Terus ya namanya lagi prepare kan style musik. Terus nggak lama ada chat dari ya nomor itu, katanya P, katanya. Gue nggak bales dong. Gue tuh tipe orang yang slow respon kalau ke cowok, bahkan ke temen cewek juga beberapa gue slow respon, kecuali ada beberapa prioritas gue. Dan jujur kalau cowok gue tuh cuman ada satu cowok yang gue nggak pernah slow respon. Pernah sih, cuman kayak ke dia tuh ngeprioritasin banget gitu, dan itu yang udah lost contact, jadi sekarang nggak ada lagi. Termasuk ya ini si cowok stranger ini. So pas dia chat P, gue nggak balas, terus dia spam P katanya gitu. Ya gue risih dong, kayak ngapain sih gitu, gak jelas banget nih bocah gitu. Terus dia bilang gue bilang kenapa, kata gue. Terus dia bilang gak apa-apa, katanya mau chat aja, katanya. Nah gue read doang dengan
kondisi centang birunya tuh kelihatan. Terus gue nggak balas tuh. Terus dia chat lagi apa katanya. Gue nggak balas lagi, gue cuman read doang dan lanjut prepare buat pindahan. Terus nggak lama dia tuh kayak tiba-tiba ngechat kayak gini, siapa nih katanya, kok nge-save nomor suami orang katanya. Hah, gue kaget dong, suami orang siapa mbak, mohon maaf nih, ini nomor si stranger ini tuh kan cowok, masa bilang suami orang, masa cowok sama cowok gitu kan. Terus dia bilang, gue bilang hah gitu. Terus kata dia, kamu cewek kan? Ya gue bilang, ya iya saya cewek kata gue. Terus kata dia, kenapa kamu save nomor suami orang, katanya di chatnya itu kayak gitu. Terus kata gue, suami, kata gue, mohon maaf nih, gue jelasin tuh, gue nggak tahu, kata gue, suami lu tuh dapet nomor gue dari mana, cuman gue save dia tuh sebagai nomor itu kakak Unpad, karena emang dia tuh waktu pertama ketemu tuh waktu jadi ojek online, dia juga kenalin dirinya kan sebagai mahasiswa di Unpad. Gue pikir buat relasi kata gue gitu. Terus kata dia, mau aja dibohongin katanya gitu. Lah gue kesel dong anjir, kata gue gini, mbak mohon maaf nih kalau lu mikir gue pelakor, gue kalau jadi pelakor juga pilih-pilih, gue bakalan pilih cowok tajir, lebih tajir kata gue. Jadi cowok lu bukannya nggak tajir kata gue, dia mah udah nggak ganteng, udah menjelek, body shamingin orang lagi kata gue gitu. Karena emang gue fakta ngomong, gue ngomongnya fakta, dan gue juga kesel banget. Terus kayak entah si cowok itu nggak balas atau apa, karena abis gue katain tuh gue langsung blokir dia. Pesan yang bisa diambil, please kalau ada nomor stranger jangan dibalas. Dan kalau kalian narik ojek online, kalau dia kayak ngobrol-ngobrol tuh seperlunya gitu. Kalau gue kan sumpah ini gue jadi pelajaran hidup banget, karena gue tuh orangnya terbuka banget dan mudah menerima apa yang orang bicarain gitu. Kayak orang mau curhat ke gue, terserah, gue dengerin, gue bisa menjadi pendengar yang baik dan gue bisa respon lu dengan baik gitu. So buat teman-teman, semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Dan untungnya belajar dari gue, kalau misal diajak ya main nongki-nongki gitu jangan mau. Gue itu perempuan, gue harus bisa jaga diri, yang mana gue harus menjaga rasa percaya orang tua gue yang udah ngebolehin gue ngerantau jauh, ya lumayan jauh lah, Cianjur Bogor ya lumayan lah. Okay, that's my story and see you later. Oh, FYI, tadi gue skincarean pakai COSRX, udah agak kering, gue tinggal pakai ini oil free ultra moisturizing lotion with Gersh sap. Okay, see you later.